Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam buat teman-teman yang menonton. Kali ini kita akan membahas lanjutan mengenai rancangan perangkat lunak. Kalau minggu lalu kita hanya mengenal konsep rancangan perangkat lunak itu seperti apa, pada minggu ini kita sudah masuk mengenai perencanaannya, atau kita sebut software project planning. Project planning sendiri itu apa? Project planning itu serangkaian aktivitas yang mana dalam proses manajemen proyek perangkat lunak. Jadi bisa dibilang aktivitas kolektif dalam proses manajemennya. Nah, dalam planning software sendiri kita ada yang namanya estimasi atau estimation. Estimation sendiri merupakan aktivitas pertama yang ada di dalam project planning. Estimasi atau estimation menjadi dasar bagi aktivitas perencanaan proyek yang lain. Project planning sendiri bisa menjadi peta jalan bagi kesuksesan dalam rekayasa perangkat lunak. Pertama, kita observasi dulu terhadap estimasi. Biasanya estimasi itu meliputi sumber daya, biaya, dan jadwal dalam pengembangan perangkat lunak. Dan hal-hal yang mempengaruhi estimasi sendiri, dia ada kompleksitas proyek, yang mana dia berpengaruh terhadap ketidakpastian dalam perencanaan. Ada ukuran project atau project size, dia berpengaruh terhadap akurasi estimasinya. Yang ketiga ada ketidakpastian struktural, dia biasanya berpengaruh terhadap resiko estimasi. Tujuan perencanaan proyek sendiri apa? Tujuannya adalah dapat tercapai melalui proses penemuan informasi yang menunjuk ke estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, dalam perencanaan proyek, dia terdapat kerangka kerja yang memungkinkan manajer membuat si estimasi tersebut. Estimasi sumber daya, biaya, dan jadwal. Dan bisa dipertanggungjawabkan si estimasi tersebut. Tujuannya seperti itu, teman-teman. Dan ruang lingkupnya atau software scope dalam perangkat lunak ada 5. Pertama, fungsi, kinerja, batasan, antarmuka, keandalan. Fungsi teman-teman udah pasti tahu ya, yang namanya software pasti ada fungsi dan tujuannya. Dan setiap software itu berbeda-beda fungsinya. Kinerjanya atau performance dari sebuah software, batasan si software itu dibuat. Misalnya teman-teman membuat software payroll, pasti di dalam sistem itu hanya membatasi yang namanya penggajian. Tidak ada data gudang masuk ke dalam sistem itu, tidak ada. Itu yang namanya batasan atau hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh si software itu, antarmuka atau interface-nya. Biasanya ini berhubungan dengan user, keandalan dalam si software tersebut. Rangkaian pertanyaan software scope. Di dalam membuat perancangan perangkat lunak itu kita melibatkan 2 pihak. Pertama, pihak user, kedua pihak developer. Si pihak user pasti meminta pihak developer untuk membuat aplikasi atau software yang user mau. Dan dalam pembuatan perancangan tersebut pasti ada yang namanya sesi wawancara. Nggak mungkin ujuk-ujuk user dan developer punya ikatan batin, oh si usernya pengen kayak gini, nggak mungkin. Pasti ada namanya sesi wawancara di antara dua pihak tersebut untuk menemukan, oh si usernya ternyata maunya seperti ini, oh ternyata si usernya ingin softwarenya dalamnya begini, butuhnya ini. Jadi ada yang namanya sesi wawancara. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri nanti di PPT-nya. Dan tadi yang saya bilang ada yang namanya estimasi sumber daya. Di dalamnya terdapat
hardware atau software tools, reusable software components, dan people. Bisa teman-teman baca, pertama sumber daya manusia itu ada apa aja, reusable software itu ada apa aja, environment resource itu ada apa aja, dan estimasi proyek perangkat lunak. Di dalam estimasi proyek perangkat lunak itu terdapat dua teknik. Pertama, decomposition technique, dan kedua, empirical estimation models. Bisa teman-teman baca lebih lanjut daripada video ini kepanjangan. Sudah ada penjelasan, bisa teman-teman baca nanti. Di dalam project planning ini ada yang namanya problem based estimation, di mana di dalam problem based estimation itu terdapat dua estimasi proyeknya yang digunakan. Pertama, data baris code atau LOC, dan titik fungsi atau FP. Biasanya digunakan sebagai suatu estimation variable yang dipakai untuk memberi ukuran pada setiap elemen perangkat lunak yang akan dibuat, dan sebagai baseline matrix yang dikumpulkan dari proyek terdahulu dan dipakai bersama-sama dengan estimation variable untuk menghitung proyeksi biaya dan beban kerja. Jadi nanti itu ada rumusnya, teman-teman. EV atau estimation value. Rumusnya seperti ini. Expected value, maaf teman-teman, EV itu expected value, nanti ada OPT atau estimasi optimistik, ada SM estimasi paling sering, dan SPS estimasi pesimistik. Ini ada contohnya, contoh estimasi berbasis LOC. Contohnya adalah software CAD yang dapat menerima data geometrik 2D dan 3D dari seorang engineer. Ini ada contohnya, teman-teman baca. Terus kita asumsikan fungsi-fungsi utama pada perangkat lunak tersebut adalah user interface, 2-dimensional, 3-dimensional, database, computer graphic, peripheral control, design analysis modules. Kita estimasikan seperti itu fungsi-fungsinya, kita asumsikan. Lalu kita hitung. Perhitungan LOC atau line of code untuk fungsi analisis geometri 3D. Pertama ada optimis, jumlah code yang paling sedikit dibuat oleh programmer kita asumsikan 4600 line, itu paling sedikit. Most likely itu yang sedang, kita asumsikan akan dibuat sebanyak 6900 code. Pesimistik itu line terburuk yang akan dibuat oleh programmer, kita estimasikan 8600 line. Jadi kalau kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumus tadi, yang rumus expected value maksud saya, EV atau enggak, kita masukkan 4600, 4 kali tambah 4 kali sekian, kita akan mendapatkan expected value-nya itu 6800 line of code. Angka-angka ini tidak pasti, jadi angka-angka ini angka-angka yang kita asumsikan seperti itu. Terus nanti di sini juga ada yang tadi fungsi-fungsi tadi, kita estimasikan juga line of code-nya berapa, kita asumsikan juga line of code-nya berapa, nanti kita jumlah dan akan dapat 33.200. Oke, di sini jika produktivitas rata-rata organisasional sama dengan 620 LOC per person month. Jadi ini angka-angka asumsi juga ya teman-teman, angka-angka estimasi juga. Misalnya dalam satu orang itu tuh dalam 1 bulan hanya bisa menghasilkan 620 line of code satu orang dalam 1 bulan. Produktivitas rata-ratanya seperti segitu. Terus upah karyawannya $8.000 per bulan.
Nah, biaya per baris code-nya $13. Maka tingkat produktivitasnya sama dengan jumlah titik fungsi dibagi jumlah orang per bulan. Jumlah karyawannya kita asumsikan 3. Jumlah karyawannya yang pengen kita cari, kita butuh berapa karyawan sih dalam membuat si software tersebut. Kita harus ada berapa karyawan sih yang harus kita kerjain, yang kita pekerjakan. Caranya adalah 33.200 LOC atau estimated LOC dari si fungsi-fungsinya kan tadi sudah kita hitung ya 33.200 dibagi produktivitas rata-rata organisasionalnya 620, ketemu hasilnya 53,5, kita bulatkan menjadi 54. Berarti estimasi jumlah karyawan yang digunakan dalam rancangan perangkat lunak ini ada sekitar 54 orang. Nah, biaya proyeknya berapa? Estimasi biaya proyeknya berapa berdasarkan LOC? 33.200 dikali biaya baris per code-nya $13. Berarti biaya proyeknya yang akan kita habiskan dalam perancangan perangkat lunak ini ada sekitar 431.600. Biaya proyek berdasarkan upah. Gak mungkin kan kita tidak membayar karyawan kita dalam pengerjaan si software ini. Nah, biaya proyeknya kira-kira habis berapa sih? Estimasi biaya proyeknya habis berapa sih? Nah, kita hitung dengan cara 54 orang, estimasi karyawan tadi yang 54 orang kita kalikan dengan upah karyawan per bulannya. Maka akan didapat estimasi biaya proyek berdasarkan upahnya sebanyak $432.000. Nah, kalau tadi estimasi berbasis LOC atau line of code perhitungannya, sekarang perhitungan menggunakan FP atau titik fungsi. Oke, bisa teman-teman lihat. Kurang lebih sama aja kayak yang LOC tadi. Ada juga contoh estimasi berbasis proses. Nanti di dalam perancangan perangkat lunak sendiri, teman-teman akan bertemu yang namanya Constructive Cost Model atau COCOMO. COCOMO sendiri dia dikenalkan oleh Barry Boehm. COCOMO sendiri dia itu model biaya konstruktif, di mana dasar menghitung usaha pengembangan perangkat lunak sebagai fungsi dari ukuran program yang diekspresikan dalam baris code yang diestimasi. Jadi dalam penghitungan biaya perangkat lunak kita juga biasanya menggunakan yang namanya model constructive cost model. Jadi kalau teman-teman mencari jurnal tentang RPL pasti akan bertemu kata-kata COCOMO, karena mostly yang dipakai itu constructive cost model. Kita lanjut ke siklus hidup perangkat lunak. Setelah teman-teman menghitung estimasi biayanya, sekarang kita mempelajari yang namanya siklus hidup si perangkat lunak ini, yang pasti teman-teman sudah tidak asing karena dalam pembuatan PI pasti
biasanya ada yang namanya siklus hidup perangkat lunak. Ya. Model proses pengembangan, cara atau strategi bagaimana perangkat lunak dibuat sedemikian rupa sehingga produk perangkat lunak tersebut dapat diwujudkan. Ada beberapa model dalam proses pengembangan software ini. Ada yang namanya waterfall, incremental, prototyping model, spiral model, rational unified process atau RUP. Pertama ada waterfall model. Teman-teman pasti sudah tidak asing yang namanya waterfall model. Dia pertama kali dikenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun 1970. Waterfall model sendiri, pertama dia ada analisis kebutuhan, perancangan, pengkodean atau biasanya kita kenal juga sebagai implementasi, pengujian. Yang terakhir ada pengoperasian atau yang kita kenal juga sebagai evaluasi. Apa aja sih kelebihan dari waterfall model? Proses-prosesnya mudah dipahami dan jelas. Biasanya teman-teman umumnya pasti memakai waterfall model karena prosesnya sendiri mudah dipahami dan jelas. Sebuah fase dijalankan setelah fase sebelumnya selesai. Jadi dalam waterfall model ini dia setiap prosesnya itu bertahap. Tahap selanjutnya tidak akan dijalankan kalau tahap pertama, tahap sebelumnya tidak selesai. Misalnya perancangan tidak akan dilakukan kalau analisis kebutuhannya belum selesai. Jadi dia bertahap. Kelemahannya sendiri apa? Kelemahannya dalam realnya atau nyatanya jarang yang mengikuti alur proses. Kadang analisis kebutuhannya belum selesai, tiba-tiba udah lanjut ke perencanaan atau perancangan. Terus waktu pengerjaannya bertambah. Kadang analisis kebutuhannya harusnya ditargetin selesai dalam misalnya 1 bulan, tapi ternyata karena yang tadi saya bilang waterfall itu bertahap, jadi si perancangan ini harus menunggu analisis kebutuhannya ini selesai dulu, yang mana analisis kebutuhannya selesai ini ngaret dari estimasi waktunya, jadinya waktu pengerjaannya pun bertambah. Ada anggota tim yang harus menunggu pekerja lain yang tadi saya bilang. Waterfall ini bertahap. Tim perancangan tidak akan bisa mengerjakan kalau tim analisis kebutuhan belum selesai mengerjakannya. Ada yang namanya incremental juga, model incremental. Jadi dia increment ya, teman-teman. Pengembangan dibagi menjadi bagian-bagian yang dapat berkembang secara bertambah. Kebutuhan pengguna diprioritaskan dan prioritas tertinggi didahulukan dalam pengembangan. Merupakan kombinasi dari waterfall model, yaitu dengan melakukan tahap-tahap waterfall model secara iteratif. Hasil atau produk dari iterasi atau increment menjadi dasar perbaikan untuk iterasi atau increment, demikian seterusnya hingga produk dianggap sempurna. Jadi ini tuh kombinasi dari waterfall model. First increment dilakukan dulu analisis, design, code, test. Kalau pada increment pertama ini tidak sempurna atau tidak sesuai dengan keinginan, akan dilakukan increment kedua, yang mana diulangi lagi dari analisis, design, code, dan tes, dan seterusnya. Kalau merasa increment 2 ini tidak sempurna atau tidak sesuai, akan dilakukan increment lagi sampai menghasilkan software yang sesuai, software yang sempurna, produk yang sempurna, dianggap sempurna. Biasanya model ini cocok jika anggota tim pengembang perangkat lunak sangat terbatas dan proyek yang dikerjakan berukuran kecil, tidak lebih dari 200 garis coding. Mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel. Produk yang dihasilkan pada increment pertama bukanlah prototype
tetapi merupakan produk yang sudah bisa berfungsi dengan spesifikasi dasar. Jadi si model increment ini dia cocok digunakan kalau projectnya itu tuh berukuran kecil, jadi kalau ada perubahan juga bisa fleksibel, nggak ribet juga gitu. Tahapannya ada requirement, specification, architectural design, code, dan test. Yang ketiga ada prototyping model sama spiral model. Prototyping sendiri dia membuat sebuah contoh prototype untuk menunjukkan kebutuhan dan desain ke pemakai. Teman-teman tahu ya, prototype pasti sudah tidak asing juga di telinga kita semua yang namanya prototyping. Tahapan dia ada pengumpulan kebutuhan, perancangan cepat, bangun prototype, evaluasi prototype, dan perbaikan prototype. Dan ada yang namanya juga spiral model. Merupakan model proses perangkat lunak yang memadukan wujud perulangan dari model prototyping dengan aspek pengendalian dan sistematika dari waterfall model dengan penambahan elemen baru yaitu analisis resiko. Jadi dia memadukan dari model prototyping dan sistematika waterfall model. Dan yang membedakan adalah dalam spiral model dia ada namanya analisis resiko yang mana tidak ada di dua model tadi, prototyping dan waterfall. Jadi yang membedakan spiral model dengan yang lainnya adalah dia terdapat analisis resiko. Proses digambarkan sebagai spiral, bukan sebagai urutan aktivitas dengan backtracking. Aktivitas di dalam model spiral semuanya sama, membangun komunikasi dulu dengan user, terus dengan customer maksud saya, terus ada planning. Nah ini yang membedakan analisis resikonya. Sisanya sama kayak model-model yang lain. Kelemahannya sendiri apa? Kelemahannya dia sulit untuk meyakinkan pemakai bahwa pengguna pendekatan ini akan dikendalikan, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan resiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Jadi dalam analisis resiko perlu tenaga yang ahli juga untuk melakukan analisis tersebut supaya tidak ada kekeliruan atau software tersebut bisa dibangun secara sukses. Nah, dalam model spiral ini dia juga belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya relatif baru. Tapi ada keuntungannya. Resikonya sangat dipertimbangkan. Resiko adalah sesuatu yang mungkin mengakibatkan kesalahan. Jadi dalam spiral model ini analisis resiko juga ada keuntungannya karena dalam software yang namanya resiko itu pasti mengakibatkan kesalahan atau yang mungkin mengakibatkan kesalahan. Jadi kalau udah dianalisis resikonya di dalam model spiral, kemungkinan si software ini terjadi kesalahannya minim. Model spiral merupakan pendekatan yang realistik untuk pengembangan perangkat lunak atau sistem berskala besar. Jadi kalau kita mau bikin sistem berskala besar, bisa menggunakan model spiral ini. Ada juga namanya Relational Unified Process, menggunakan konsep object oriented dengan aktivitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language atau UML. Ini ada contoh kasusnya. PT Indo Software diminta membantu membuat website untuk Departemen Pariwisata. Jadi ada dua pihak, pertama PT Indo Software dan Departemen Pariwisata. PT Indo Software ini sebagai developer, Departemen Pariwisata ini sebagai customer.
pihak 2 atau Departemen Pariwisata secara umum mengetahui informasi apa saja yang harus ditampilkan pada website. Jadi dia hanya garis besar aja. Misalnya saya pengen di dalam website ini ingin nampilin wisata-wisata Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi hanya garis besar umumnya aja yang disampaikan oleh si Departemen Wisata sebagai customer. Akan tetapi bagaimana informasi tersebut ditampilkan, pihak 2 memerlukan bantuan dari pihak 1, termasuk di dalamnya alur penyajian informasi dan bentuk serta media penyajian informasi. Model proses apa yang paling tepat dipilih PT Indosoftware? Jelaskan alasan Anda. Si pihak customer udah menyampaikan nih, saya pengen sebuah website yang menampilkan ini. Saya butuh bantuan pihak Indosoftware untuk merealisasikan keinginan saya ini, yaitu website. Saya mau di dalamnya ada alur penyajian informasi dan bentuk serta media penyajian informasinya. Selanjutnya terserah PT Indosoftware mau buatnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan, kira-kira kita asumsikan yang disampaikan si customer kepada developernya. Nah, dari tim developernya atau PT Indosoftware ini pasti memikirkan modelnya tuh apa dalam pembuatannya. Ternyata yang dipilih oleh PT Indosoftware adalah model berbentuk prototyping. Kenapa? Karena klien hanya tidak mengetahui bagaimana alur informasi ditampilkan, bentuk serta medianya, jadi harus dibuatkan prototipenya terlebih dahulu, dan prototipe tersebut hanya sebagai desain untuk membuat apa yang belum dipahami klien. Jadi kan tadi si kliennya hanya menyampaikan secara umum aja ya, kalau saya tuh ingin website yang ingin pihak dua mengetahui informasi apa saja yang harus. Jadi si Departemen Pariwisata ini dia hanya menyampaikan dalam website ini saya hanya ingin informasi yang tampil ini. Jadi dia tidak tahu lebih lagi lanjut alur proses atau alur fungsi di dalam website tersebut itu apa aja. Makanya pihak si Indosoftware memilih prototyping. Jadi hanya desain dulu. Biasanya kalau saya biasanya nge-prototyping itu menggunakan Figma. Kalau teman-teman tidak asing yang namanya Figma, biasanya kalau saya pribadi prototyping menggunakan Figma. Jadi hanya sebatas desain, nanti kita tunjukkan ke customernya desain kita bahas lagi apakah sudah sesuai dengan permintaan si customer. Kalau sudah sesuai dengan permintaan customer, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, seperti itu. Jadi dalam rekayasa perangkat lunak, dalam membuat software tidak ujuk-ujuk langsung ngoding, enggak teman-teman. Ada serangkaian proses yang harus dilakukan supaya software tersebut bisa dibuat dengan sempurna, dengan baik, dan dengan bagus, seperti itu teman-teman. Dan kalau ini untuk proses bisnis, kalau teman-teman sudah pernah membuat software untuk orang, untuk customer, yang pasti di dalamnya ada proses bisnis, yang mana teman-teman juga nggak mungkin mau rugi kalau tidak ada yang namanya perancangan terlebih dahulu. Bukan begitu teman-teman? Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai siklus hidupnya dan siklus hidup perangkat lunak dan software project planning. Kurang lebih sekian yang saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan ketidakjelasan dalam artikulasi pengucapan saya. Terima kasih dan jaga kesehatan dimanapun kalian berada.